Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidul qahhar, ar-rahimil ghaffar, nahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar wa syukur ala ni'amihil gijar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ajijul jabbar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mustafal mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara Hendrianto Sitorus SEMM, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara Bapak Haji Samsul Tanjung STMH, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara Bapak Haji Suryaman MPD, dan yang terhormat Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara Bapak Jurul Bakti Aziz SAG MA. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada sore hari ini dalam suasana bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan segala kegiatan yang kita lakukan, baik dari itu awal Ramadan hingga akhir Ramadan, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah hingga sore hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dengan cara itu kita harus bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang jamaah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, banyak hari ini kita lihat mereka mengatakan mereka bersyukur kepada Allah, tapi mereka tidak melakukannya dalam kegiatan ibadah apapun, hanya melakukan dalam perkataan. Maka ini yang kita khawatirkan, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, "Man lam yashkur ala na'mahi wa lam yasbir ala fala'i falyahruz min tahtis sama'i wal yatlub rabban siwaya." Apa kata Allah? Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepadanya dan tidak sabar dengan ujian yang kuberikan kepadanya, maka silahkan keluar dari kolong langitku ini dan cari Tuhan selain aku. Makanya oleh karena itu, bagi kita semuanya, bersyukur jangan hanya tersirat di dalam lidah, tapi tersirat dalam pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari pagi tadi hingga sore nanti bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sembari dari situ, saya tidak lupa untuk sama-sama berselawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat, sebahagian banyak yang mengingat, bila memang sudah mengetahui akan menjadi motivasi, yang belum mengetahui akan menjadi gairah untuk lebih giat melaksanakan salat 5 waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sengaja mengambil tema miskin jadi hamba Allah, kaya menjadi hamba harta. Kita mengingat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Beliau adalah seorang hamba yang miskin.
tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika Sa'labah ibn Hatib al-Ansari dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duhai Sa'labah, mengapa setiap engkau melakukan salat engkau langsung pergi? Kalau yang lain Allahumma antas salam, lalu engkau Allahumma lantas jalan. Mengapa itu demikian? Akhirnya Sa'labah ibn Hatib al-Ansari mengatakan kepada Rasulullah, duhai Rasulullah, bagaimana mungkin aku akan ikut berzikir, berdoa, memohon kepada Allah, sedangkan kami hanya mempunyai satu kain sarung. Ketika aku melaksanakan sholat di masjid bersama engkau, tetapi istriku akan menunggu giliran melaksanakan sholat. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Sa'labah, baiklah, kalau begitu engkau akan diberikan salah satu, akan memberikan kepadamu semangat untuk lebih giat dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya ada kesempatan tersendiri bagi Sa'labah untuk meminta kepada Rasulullah, duhai Rasulullah, aku meminta kepadamu agar engkau mengangkat kedua tanganmu seraya bermohon kepada Allah agar Allah memberikan karunia-Nya kepada saya, agar Allah memberikan hartanya yang berlimpah kepada saya. Tentu kalau saya sudah menjadi orang kaya, tentu kalau saya sudah menjadi orang yang banyak harta, maka tentu saya akan menjadi orang yang ikut ketika sholat, ikut berzikir dan berdoa. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Sa'labah, apakah itu demikian? Betul ya Rasulullah. Kalau begitu, baiklah. Akhirnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya, Allahumma razzaq Sa'labah, ya Allah, berikan rezeki kepada Sa'labah. Akhirnya Sa'labah ibn Hatib al-Ansari diberikan satu ekor kambing yang sedang hamil. Akhirnya itulah yang dirawat, dibina dan dikerjakan oleh Sa'labah hari demi hari, minggu demi minggu. Kambing pun melahirkan, satu bertambah dua, dua bertambah tiga, akhirnya sampai 15, dan akhirnya tidak terhitung saking banyaknya domba atau kambing yang dipelihara oleh Sa'labah ibn Hatib al-Ansari. Tapi apa yang terjadi ketika kambing yang dipelihara oleh Sa'labah semakin banyak, akhirnya semakin melalaikan dirinya untuk melaksanakan sholat. Satu hari tak pernah lagi terlihat di masjid, yang selama ini selalu aktif berada di belakang Rasulullah. Akhirnya sholat Jumat pun hanya selalu tinggal ketika khutbah naik, baru Sa'labah datang melaksanakan sholat Jumat. Akhirnya apa yang terjadi? Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sa'labah agar memberikan apa yang terjadi sebenarnya, duhai Sa'labah, sehingga engkau tak mau lagi melaksanakan sholat ke masjid. Tapi terlihat dalam kesibukan Sa'labah, akhirnya dia pun pindah ke ujung kota Madinah. Pindah dia ke ujung kota Madinah, semakin banyak kambingnya, tak terurus lagi. Akhirnya dia pindah ke ujung kota Madinah. Dia merawat kambingnya sampai akhirnya tiba 1 tahun. Rasulullah pun mengutus para sahabat agar menghadap kepada Sa'labah ibn Hatib al-Ansari agar diminta
zakatnya, agar diberikan zakatnya. Tapi apa jawaban seorang Sa'labah yang awalnya diberikan seekor kambing, yang kemudian menjadi kaya raya, menjadi sukses hanya seekor kambing. Tapi ketika Rasulullah mengutus dua sahabat menjumpai Sa'labah, tapi Sa'labah berlagak sombong mengatakan, ini adalah hartaku, ini adalah kerja kerasku, ini adalah hasilku, maka tak akan kuberikan sedikit pun pemberian hasil dari kambingku untuk kalian. Akhirnya berita itu sampai kepada telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pun turun ayat menerangkan dalam surat Taubah ayat 75, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termaksud orang-orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi bakhil, kikir, dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran. Disampaikan itu kepada Sa'labah. Sa'labah merasa tersindir dengan perilaku dan perbuatannya kepada Rasulullah. Akhirnya Sa'labah pun datang dan membawa sebahagian dari hartanya untuk diberikan zakat. Tapi Rasulullah menolak. Kenapa? 3 kali Rasulullah menyuruh sahabat agar meminta zakatnya, tapi Sa'labah pun tak mau. Ketika ayat itu sudah turun, maka Sa'labah pun datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi ketika Sa'labah berhadapan dengan Rasulullah? Rasulullah mengangkat tangannya, mengambil pasir, mengambil debu, dihemparkan itu pasir. Amalanmu hampa, amalanmu hangus wahai Sa'labah. Engkau dulu berjanji kepadaku, ketika Allah memberikan rezekinya, engkau akan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi berubah, miskin engkau menjadi hamba Allah, tapi kaya engkau menjadi hamba harta. Hadirin sedang Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang harus kita ambil kesimpulannya. Yang pertama adalah kita harus selalu menepati janji. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita kesepakati harus kita patuhi. Kalau tidak, kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah pentingnya salat bagi kita. Hari ini adalah hari Ramadan. Bulan ini adalah bulan Ramadan. Kalau ada hari ini orang yang malas sholat di masjid di bulan Ramadan, maka dipastikan dalam kehidupannya sebelum Ramadan tak akan pernah ke masjid. Bagaimana mungkin ketika di bulan Ramadan dia tidak mau ke masjid, apalagi di bulan-bulan lainnya dia mau ke masjid. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama di bulan ini kita laksanakan yang sunnah, harus kita laksanakan, yang wajib pun harus kita laksanakan. Karena apa? Karena kata Nabi, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka kafirlah dia. Oleh karena itu, paksakan, tak usah lama-lama. Kita coba saja dalam kehidupan kita. Kalau memang ada rasa berat dalam hati kita, kita paksakan saja 5 menit saja dalam sehari. Dalam satu waktu kita buat 5 menit.
Berarti 5 waktu hanya 25 menit. Sisanya kemana kita buat? Bermedia sosial, mengurus dunia. Toh yang 25 menit itu yang telah kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus selalu qanaah, tidak sombong, dan selalu bersyukur atas seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis qudsi yang saya sampaikan tadi, "Man lam yashkur ala na'mahi wa lam yashkur ala falai, falyahruz min tahtis samai wal yaktub rabban siwaya." Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepadanya dan tidak sabar dengan ujian yang kuberikan kepadanya, silahkan keluar dari kolong langitku ini dan cari Tuhan selain aku. Begitu kata Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, hamba yang selalu qanaah, hamba yang selalu tepat janji, tidak ingkar janji. Dan mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini, saya selaku hamba yang salah, yang tak luput dari salah, mohonlah kiranya untuk dimaafkan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.